Assalamualaikum YouTube, ketemu lagi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang menu makanan untuk diet dari mulai makan pagi, siang, dan malam hari. Oke. Jadi ini adalah tabel defisit kalori aku untuk satu hari itu ada 1126 kilokalori. Oke, langsung ke menu pertama makan pagi adalah tumis kangkung dan telur orak sekitar 309 kalori. Oke, bahan-bahan untuk menu sarapan kita kali ini ada telur mewakili protein hewani, kemudian seratnya diwakili oleh kangkung, dan bahan-bahan bawang putih, bawang merah, cabai itu yang biasanya kita dapat di dapur ya, gampang sekali. Pertama kita bisa membuat telur oraknya. Ini telur orak ala McD, biasanya kalau mau sarapannya di dadar biasa juga nggak apa-apa, tapi kalau aku lebih seneng telur ala McD gitu Rek. Jadi ini aku kocok lepas di luar, kemudian kita goreng. Minyaknya pakai sedikit aja. Oh ya, catatan selama proses penurunan berat badan aku minyaknya ganti ke minyak yang mendukung proses penurunan berat badan. Jadi aku pilih minyak canola, harganya lumayan ramah di kantong kok Rek. Toh kita butuhnya juga cuma sedikit-sedikit, jadi enggak minyak dalam jumlah besar, karena kalau minyak yang kita gunakan itu banyak, itu sama aja kita nggak proses penurunan berat badan, sama aja kayak biasa-biasanya. Jadi telur oraknya udah mateng, kita sisihkan. Mau pakai 2 butir telur juga nggak apa-apa. Terus kemudian ada persiapan untuk tumis kangkung. Jadi bawang putih, bawang merah, kita pakai cabai biar lebih pedas, soalnya kalau rasanya nggak pedas itu aku kurang suka. Tapi kalau kalian nggak suka pedas juga nggak apa-apa, intinya numisnya pakai bahan-bahan yang gampang diperoleh di dapur aja. Kasih tambahan laos sedikit biar lebih berasa. Tetap untuk proses memasaknya itu pakai api kecil aja, jadi nggak usah terlalu besar apinya, karena ternyata proses memasak dengan api kecil itu lebih bagus untuk proses penurunan berat badan, karena gizi-gizi baik dan kalori-kalori baik yang terkandung dalam makanan itu akan tetap utuh atau berkurangnya nggak banyak, dan itu bagus untuk tubuh kita. Kalau kita masaknya pakai api yang besar itu kemungkinan merusak gizi-gizi baik yang ada dalam makanan. Kita tumisnya biasa aja ya, numis kangkungnya. Setelah kita masukkan bawang putih, bawang merah, terus kita tambahkan garam, terus penyedap rasa, terus saus tiram. Nah, untuk penyedap rasanya kalau mau pakai penyedap rasa yang MSG juga nggak apa-apa. MSG itu tidak terlalu memberi efek pada tubuh kita kalau penggunaannya sedikit-sedikit. Nah, kalau sudah tumisannya udah selesai, bisa kita plating. Nah, jadi untuk menu sarapan itu ada tumis kangkung sama telur orak. Oke, lanjut menu makan siang. Makan siang kali ini teriyaki ayam brokoli 471 kalori. Bahan-bahannya apa aja? Oke, menu kedua kali ini kita bikin ayam teriyaki brokoli. Tetap ada protein hewani dari daging ayamnya, kemudian seratnya diwakili oleh brokoli. Mau nambah sayuran yang lain, wortel atau kubis juga boleh. Ya, pertama kita iris daging ayamnya dulu. Jadi daging ayamnya ini cukup 100 gram aja. Kalau mau lebih 200 gram juga boleh, tapi kalau udah 200 gram nanti nggak usah pakai nasi makanya ya. Jadi 100 gram ayam kita iris, terus kemudian kita tumis. Nah, tetap ya pakai minyaknya dikit aja, minyaknya yang lebih baik. Kalau mau pakai minyak biasa juga nggak apa-apa. Terus kita masukkan bawang putih, kemudian ayamnya kita masak dulu sampai medium well gitu daging ayamnya Rek. Medium well-nya secara keseluruhan ya, jadi kita masaknya pelan-pelan aja, karena kita menggunakan api dalam ukuran yang sedang.
proses penurunan berat badan aku kemarin itu Rek bener-bener ngajarin aku sabar, mulai dari sabar nunggu proses turun berat badannya, tapi akhirnya juga nggak cepet kembali ke berat badan yang gemuk dulu. Nah terus masaknya itu juga harus penuh dengan kesabaran. Setelah itu kita tumis, kita tambahin kecap, dari mulai kecap manis, kecap asin juga, sama saus teriyaki. Kalau nggak ada kecap asin nggak apa-apa, cukup kecap manis sama saus teriyaki aja. Nanti tambahin air ya, supaya lebih empuk daging ayamnya. Jangan lupa bumbunya itu nggak usah terlalu over, karena dalam bumbu itu juga ada lemak-lemak yang kalau kita penggunaannya terlalu banyak itu nggak bagus untuk tubuh kita, nggak bagus untuk proses penurunan berat badan kita, kan kita fokusnya penurunan berat badan. Jadi setelah kita tumis ayamnya, kita bisa masukkan brokolinya. Jadi brokoli kita masukkan terakhir ya, brokolinya nggak usah terlalu layu-layu, karena kalau udah layu gizi baiknya nanti hilang. Jadi setelah kita masukkan brokoli, kita tunggu dikit lagi, habis ini selesai. Untuk makan siang ini boleh pakai nasi. Jadi aku biasanya kalau makan siang ini tak tambahin nasi, nggak 2 sendok, nggak 3 sendok, tapi aku langsung 5 sendok makan nasi. Oke, lanjut ke menu makan malam kali ini adalah tempe terong balado 241 kalori. Kali ini proteinnya protein nabati ya, kita pakai tempe. Bahan-bahannya ada tempe, terong, terus buncis, jadi sayurnya ada 2. Kita siapkan tumisannya. Bahan-bahan yang perlu ditumis itu bumbunya kita ulek, nggak usah pakai cuper, kita ulek aja, jadi semuanya sambil olahraga kita ulek-ulek. Oke, ada cabai merah, cabai besar, terus kemudian tomat, bawang putih, bawang merah, kita ulek semuanya, kita haluskan sambil olahraga. Di selama proses penurunan berat badan itu kita itu sambil belajar, dari mulai belajar ilmu-ilmu penurunan berat badan, ilmu-ilmu gizi juga kita pelajari. Lanjut kita mau numis bahan terong baladonya. Jadi kita tumis, numisnya itu pakai api yang kecil juga, jadi sabar aja, kita tumis satu-satu. Dalam proses penurunan berat badan ini kita benar-benar belajar meningkatkan skill kita untuk memasak lebih sehat lagi. Kita tambahkan gula, garam, terus sama penyedap rasa. Penyedap rasanya mau pakai MSG, mau pakai non MSG juga nggak apa-apa. Terus kita masukkan tempenya. Nah, supaya tempenya itu lebih empuk, nanti bisa kita tambahi air. Jadi kayak ngerebus tempe gitu kan, minyaknya dikit, terus airnya kita tambahi. Jadi tempenya nanti kan tidak terlalu tempe-tempe goreng gitu, jadi kita minyaknya juga nggak terlalu banyak. Terus yang terakhir itu kita tambahi sayur-sayurannya. Untuk sayuran di sini aku pakai terong sama buncis. Jadi kalau menu makan malam itu sebaiknya seratnya itu diperbanyak, Rek. Jadi kalau misalnya serat di makanannya itu cuma 1 itu nggak apa-apa, tapi nanti habis itu kita nyemilnya nyemil buah-buahan, biar besok pagi kita bisa lebih lancar metabolisme kita. Terus kemudian kita tunggu sampai mateng. Nah, untuk menu makan malam ini kalau mau pakai nasi itu nggak apa-apa, tapi nasinya jangan over ya, kan tadi siang kita udah pakai nasi putih. Kalau mau nasi merah juga nggak apa-apa, dari makan pagi, makan siang, makan malam nasi merah semua juga nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kita ini prosesnya kan fokusnya turun berat badan, jadi yang sekiranya itu karbohidrat simpleks seperti nasi putih itu kita kurangi. Mau diganti pakai nasi merah juga gak apa-apa, tapi aku pernah nyoba nasi merah itu kok kurang cocok ya sama lidah aku ya. Jadi aku biasanya lebih prefer sayurannya tak tambahi lebih banyak biar nggak pakai nasi makannya. Jadi 1 piring seperti ini bisa aku makan tanpa nasi.
di malam hari. Oke, menunya udah selesai semua, semangat mencoba.